Ya, halo dan selamat datang di Ultrasound Review. Dan kali ini gue mau bahas mengenai sesuatu yang beberapa kali sebenarnya udah ditanyakan sih. Bang, gimana sih contohnya power ya, IM yang kurang power ketika di drive? Suaranya bakal seperti apa? Dan gue juga menjawab kesalahan atau miskonsepsi terhadap power ini, di mana beberapa orang mengira bahwa power atau sudah cukup powernya ketika kita dengerin IM dan suaranya cukup kenceng. Bahwa ternyata sebenarnya tidak hanya cukup kencang itu. Jangan katakan volume kenceng bukan berarti sama dengan powernya sudah tercukupi. Nah, kenapa? Karena di sini gue mau bahas dulu yang kita dengarkan melalui IM atau headphone adalah lagu. Dan lagu itu, kalau kita bahas nih ya, lagu secara desibel kan satuan ukuran seberapa besar volume dari ya apapun itu. Volume dalam lagu nggak mungkin satu terus gitu. Jadi kalau kita liatin lagu dalam waveform atau dalam seperti gelombang suara, itu desibelnya atau suaranya sendiri, volumenya itu naik turun. Dan ada bagian beberapa yang burst, yang tinggi banget sendiri, lalu rata-rata tinggi lagi, rata-rata tinggi lagi. Nah, itu umumnya adalah disebut transient, di mana ada transient peak dan average level of listening. Jadi ketika kita mendengarkan lagu seperti yang tadi gue bilang, itu sebenarnya ada hentakan nada di beberapa saat tertentu, dan umumnya itu di percussion, di perkusi paling berasa ketika lu kick duk gitu ataupun cres gitu. Secara volume tiba-tiba kayak bakal gede, lalu mulai stabil lagi, gede lagi, stabil lagi. Nah, yang stabil tadi kemungkinan besar itu adalah volume, gampangnya yang paling orang biasa dengerin ya vokal ngomongnya. Penyanyi kita kadang-kadang kita ngerasa udah cukup kencang dari mana? Ya vokalnya udah cukup kencang, Bang. Nah, dari situ kan padahal lagunya tidak cuma vokal doang. Lagunya itu ada transient yang mungkin disebabkan oleh kick drum atau apapun tadi. Jadi ada dua bagian, ada average volume listening dan ada transient peak, di mana itu adalah kayak puncak volumenya, tapi itu yang bikin puncak volumenya itu tidak semerta-merta ada terus. Dia bakal cet ngilang, atau emang simply bakal rada kencang di beberapa saat juga. Nah, karena itulah kita nggak bisa cuman dapetin volume level di segitu-segitu aja. Jadi suaranya KZP-R2 ini harus mencapai level tingginya tadi. Transient peak-nya harus tetap ada. Kalau nggak, energinya overall bakal hilang. Kita pakai contoh aja di sini. Gue mau pakai hitung-hitungan dikit. Anggap ini karena ini contoh banget sih. Anggap volume level untuk kuping kita yang dianggap sudah kencang adalah 80 desibel. Jadi kita untuk mencapai volume 80 desibel itu, anggap saja ketika menggunakan source gua itu harus 90 dari 100. Jadi 90% volume yang gua udah kencengin dari ini mentok di level 80 desibel di IM ini sendiri. Nah, 80 desibel kalau gua dengerin, oh vokalnya sudah cukup kenceng kayak gini. Nah, tapi ketika terjadi transient peak tadi terukur pada level contohnya 110 atau 120 desibel. Yes, bisa berkali-kali lipat, bukan berkali lipat, bisa. Maksudnya berpuluh-puluh level desibel itu mungkin, tergantung lagi bagaimana lagunya seperti apa juga ya. Jadi burst of energy itu bisa mungkin sekali terjadi, tapi karena mentoknya cuma di 80 desibel, mestinya 110 desibel, otomatis di-cut. Transient tadi bakal di-cut, dijadiin lebih kecil transientnya itu. Nah, otomatis apa yang terjadi? Paling gampang terjadi seperti kalau waktu dulu gue cobain headphone planar pakai source yang nggak cukup power, kick bass-nya atau impact-nya itu sendiri bakal berasa lembek. Bayangin lu mau kasih kick bass, duk gitu, lu mau nginjek gitu, tapi kaki lu di sliding, otomatis kesleo, lalu lu injaknya lemah aja. Jadi mestinya duk gitu. Ini cuman kayak duk. Ya ada sih, bassnya ada sih, nggak sampai ngilang sih. Tapi yang semestinya duk gitu, kayak lu ditampol, lu cuman kayak di gitu duk gitu doang. Jadinya kerasanya lemes. Jadi gue harap lu mengerti di sini bahwa volume kenceng bukan berarti transient peak itu terjaga.
Gue contohin aja seperti yang gue alami sehari-hari dan baru aja gue coba di sini ketika gue pakai 7Hz71 ini. Gue colok ke Android gue Samsung Galaxy S10 Plus dibandingin Hibi R5 Gen 2 gue ini source gue. Ketika gue pakai 7Hz71 ini sebenarnya di volume 70-80an lah dari Samsung Galaxy S10 Plus ini udah cukup kencang vokalnya, tapi bassnya cuman kayak deg 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 gitu aja. Sementara ketika gue ganti balance lalu pakai DAP gue ini, volume vokalnya tidak perlu sekencang waktu gue di Galaxy S10 Plus tadi pakai 771 ini, tapi kick bassnya tuh udah megah, udah nampol, langsung gue kayak langsung goyangin kepala. Wah, ini asik nih. Nah, dengan kata lain ini jelas bahwa dia jauh lebih properly driven pakai Hibi R5 second generation ini, dan bukan cuman di bassnya, tapi hentakan vokalnya ketika penyanyi itu teriak, nyanyi, jelas itu kayak lebih kepisah, energinya lebih loncat, energinya itu lebih berasa jelas dibandingkan di sini. Sini kayak gue nggak ngomong sampai jelek banget, enggak, tapi yang berasa adalah lemes. Jadi walaupun vokalnya aja udah cukup kencang, tapi kencang bukan berarti impact-nya berasa. Sekali kencang tuh kayak vokalnya segini aja terus nadanya tuh. Cukup kencang segini volumenya, tapi lonjakannya itu nggak berasa sama sekali. Sementara di sini lonjakannya tetap berasa. Di sini tadi yang gue bilang ya, mungkin volumenya sekitar 70-80% lah dari 100%. Di sini 50-an% dari 100%. Jadi memang secara reserve powernya yang ada di sini di DAP gue juga lebih banyak dan jauh lebih bisa properly driven. Nah, karena itulah pastikan bahwa ketika kalian mencoba sesuatu IM yang rada berat ataupun headphone yang rada berat, jujur aja IM yang rada berat di bawah 1 juta itu jarang. Cuman yang gue tahu cuman kayak KKZ HBB dan PR2 ini. Sekali lagi, bukan cuman volume atau besarnya suara, tapi bener-bener bisa ngeluarin kemampuan maksimal, hentakannya, megahnya, lalu burst of energinya tadi. Kadang di ini aja bisa cukup kuat, bisa cukup kencang gitu, tapi hentakan energinya, terutama si KZ PR2 ini buat gue nggak bisa gue dapetin dari 771 ini, jadi berasa lemes. Kalau KKZ HBB kan gue pakai ini cukup berasa hentakan energi, cuman kalau pakai HP gue kayak lemes langsung, dicolok langsung HP gue itu berasa lemes, yang semestinya bassnya megah itu jadi ya lemes aja ya. Bassnya gede doang, bass gede sama pukulan gede beda ya. Jadi bayangin dem sama duk, ya beda energinya tuh kayak ada kayak ada angin juga ke kita gitu, duk. Jadi sekali lagi, proper volume bukan berarti proper transient peak. Nah, tapi jujur aja hal ini memang sulit diketahuin sama orang, apalagi dia nggak pernah ngerasain IM itu properly driven atau headphone itu properly driven. Dia selama ini taunya ya colok HP atau colok DAC yang agak lemah, dia udah denger oh volumenya udah cukup gede, oh ya udah dia kira itu aja. Itu karena dia belum coba yang powernya beneran besar yang cukup ngedrive IM atau headphone itu. Nah, kalau dia udah coba, gue ngomong aja sensasinya beda banget. Nah, tapi masalah kayak gitu memang tidak terlihat kayak dari frekuensi respons. Malah frekuensi respons kan hanya menunjukkan ya segitu aja, sekali nada gitu. Dia tidak ada impact, tidak menunjukkan transient, tidak menunjukkan apa-apa. Jadi hal ini memang agak sulit terbaca mungkin untuk orang-orang yang source-nya nggak terlalu powerful atau memang belum pernah coba source yang cukup powerful untuk ngedrive IM atau headphone-nya mereka sendiri. Nah, kalau kita mau bahas spesifikasi source dan juga ini cans-nya sendiri, entah itu headphone, entah itu IM, itu bakal cukup sulit. Cuman untungnya sekarang ada yang mempermudah. Jadi kalau kita baca dari requirement dari sebuah IM untuk mengenai power, kita bisa lihat di impedance. Itu biasanya ada berapa ohm, yaitu hambatan, ukuran hambatan. Dan ada juga sensitivity, biasa berapa desibel dalam berapa miliwatt 1 kHz. Jadi ada dua, sensitivity itu semakin rendah, semakin sulit di drive. Impedance semakin besar, itu semakin sulit di drive. Nah, untuk melawan impedance sebenarnya kalau kita bandingkan dengan DAP-nya atau source-nya, itu sebenarnya dibutuhkannya VRMS-nya. Kalau melawan si decibel atau sensitivity-nya ini, melihatnya berapa miliwatt at 32 ohm atau at 16 ohm, sebenarnya lihat dari situ. Tapi masalahnya gini juga, nggak semua source itu menunjukkan berapa VRMS, berapa voltage, dan berapa miliwatt
powernya dia sendiri. Jadi itu kadang-kadang membingungkan kita. Tapi untungnya ada sekarang headphone amp calculator. Gue kasih aja linknya di bawah ini dan kita lihat bareng-bareng. Di sini gampang, kalian tinggal masukkan sensitivity dari spek dari entah itu headphone atau AM kalian. Masukkan headphone atau IM impedance-nya, berapa impedansinya. Dan loudness yang pengen dicari. Gue biasa untuk loudness ini mungkin 115 sampai 120 desibel karena sekali lagi mungkin orang pendengaran biasa 70 sampai 80 desibelan itu udah cukup kencang, udah cukup ya itulah segitulah level yang biasa orang dengerin. Tapi masalahnya burst of energy tadi, gue harus ada reserve energy. Dia harus mampu mereserve, mampu tetap menjaga si transient peak tadi. Jadi gue mungkin 110, 115 atau 120 desibel. Cuman memang trikinya kadang-kadang ya source itu tidak mencantumkan, kadang ada yang VRMS-nya doang, kadang ada yang milliwatt-nya doang, dan itu memang kadang-kadang membingungkan. Jadinya kita apakah ini sudah cukup powerful atau enggak. Nah karena itu gue sarankan menggunakan balanced kalau untuk yang berat di drive. Kenapa? Karena balanced umumnya dengan rangkaian dari source kalian, entah itu DAP, entah itu dongle, umumnya powernya bisa 2 kali lipat. Entah itu VRMS atau voltage-nya, atau entah itu power-nya, milliwatt-nya sendiri. Contohnya aja di sini, di Hibi R5 second gen ini. Kalau kita lihat secara specification, untuk economy mode atau phone out-nya, secara max output-nya 1,9 VRMS. Sebenarnya udah cukup besar sih. Itu pakai single ended aja 1,9 VRMS. Lalu output power at 32 ohms-nya 110 mW. Ini nggak terlalu gede-gede amat. Tapi ketika kita pakai balance-nya, maximum output-nya 3,2 VRMS. Dimana itu dari 1,9 jadi 3,2, jelas semakin besar. Dan output power at 32 ohms-nya jadi 320 mW. Dimana itu nyaris 3 kali lipatnya untuk powernya. Kalau pakai lagi kelas A amp-nya di VRMS-nya jadi 3,9. Jadi 1,9 jadi 3,9. 2 kali lipat dan 110 mW jadi 475 mW. Jadi dia malah bisa nyaris 5 kali lipatnya untuk output power at 32 ohm itu. Jadi ngomongnya jelas aja, secara power umumnya kalau pakai balance itu lebih oke. Nah, jadi gue harap kalian mengerti bahwa volume besar belum tentu bisa menjaga transient. Karena itu untuk beberapa mungkin headphone yang kalian cobain, kalian udah ngerasa, wah ini secara volume udah cukup besar nih. Tapi kok bassnya nggak ada ya? Kok bassnya lemes ya? Dengan kata lain, kemungkinan besar tidak di drive dengan tepat. Transientnya kepotong, hilang. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan gue. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian pakai toolnya. Jadi mengukurnya itu bukan hanya dari overall volume kita dengerin doang, tapi harus menjaga transientnya itu agar impact-nya tetap terjaga. Oke, that's all I could say about this thingies. Thank you for watching and see you next time. Dan kalau kalian mau dukung channel ini, bisa klik untuk link Saweria di description dan juga request mungkin kalau kalian mau ada ayam yang gue belum review tapi gue perlu beli sendiri, gue bakal pakai dari uang situ tentunya dengan request terbanyak. Gitu aja, stay healthy, see you next time, bye bye.